Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada hari ini kita masih diberikan kesehatan, diberikan kesempatan untuk bisa hadir dalam perkuliahan hari ini. Ya, ini langsung saja saya melanjutkan materi sebelumnya. Kalau yang terakhir itu kita membahas tentang fuel cell. Sekarang kita masuk pada bab solar cell. Bentar saya share screen. Ya, untuk solar cell, kita sudah tahu ya solar cell itu yang seperti apa. Jadi solar cell itu adalah device yang mengkonversi energi cahaya menjadi energi listrik. Tapi dalam perkembangannya solar cell ini dibagi menjadi 3 generasi. Yang masing-masing generasi itu memiliki jenis material yang berbeda, bahkan ada perbedaan dalam prinsip kerjanya. Nah, jadi solar cell itu dibagi menjadi yang pertama, generasi pertama. Solar cell generasi pertama, kemudian ada solar cell generasi kedua, dan solar cell generasi yang ketiga. Umurnya sih ada generasi yang keempat, yaitu gabungan antara material yang generasi kedua dan yang ketiga. Tapi yang keempat itu masih ini ya istilahnya itu masih sangat baru dikembangkan ya. Jadi tidak saya bahas terlebih dahulu. Generasi kedua dan ketiga ini saja sudah baru, apalagi generasi keempat. Nah, ada 3 generasi ini. Solar cell generasi yang pertama ini adalah solar cell yang tipe silikon. Silikon itu berbeda dengan silika. Kalau silika itu SiO2, kalau silikon itu Si. Kemudian generasi kedua, ini ada thin film solar cell. Thin film ya. Solar cell saya singkat dengan SC. Kemudian generasi yang ketiga, ini ada desensitized solar cell. Saya singkat DSSC. Singkatan dari desensitized solar cell. Ya, kita bahas yang pertama adalah solar cell. Solar cell generasi pertama. Ini contohnya adalah solar cell silicon base. Silicon base. Mungkin dari kalian bertanya-tanya, itu material silikon apabila kena sinar matahari, mengapa bisa menghasilkan listrik? Mungkin ada yang kalian tanya seperti itu. Ya, sebenarnya solar cell-nya itu tidak 100% silikon ya, tapi dia ada campurannya. Ya, ini saya gambar. Jadi solar cell itu ada yang namanya N-type, ya.
Kemudian ada yang namanya P-type. Ya, pada solar cell tipe silikonnya, N-type-nya itu adalah SiP, fosfor. Nah, kemudian P-type-nya, ya, P itu singkatan positif, kalau N itu singkatan negatif. P-type-nya itu biasanya menggunakan SiB, boron. Nah, ini kalau digambar, ya, P, P kan dia unsur golongan 5. Berarti ada 5 elektron. Misalkan saya gambar ini. Apabila ini atau gini aja ya, biar lebih sederhana ya. P itu punya 5 elektron valensi. Ya. Kemudian Si dia kan unsur golongan 4. Ya, sebagaimana aturan oktet ya. Stabilnya itu kan elektron itu berjumlah 8. Nah, sehingga ikatannya itu kan ini nanti ya. Ini 2, 4, 6, 8. Menyisakan 1 elektron yang mana dia tidak berikatan dengan Si. Ya. Elektron ini yang nantinya akan berpindah ya, dalam bentuk listrik, kemudian dia menuju ke P-type. P-type-nya kalau saya gambar, karena ini dia boron. Boron itu kan 3 elektron valensinya. Kemudian Si 4. 1, 2, 3, 4. Berarti jumlah elektronnya 1, 2, 3. Nah, ini kan seharusnya ada. Saya kasih putus-putus kayak gitu. Ini seharusnya ada. Nah, ini nanti yang diisi oleh kelebihan elektron dari N-type. Sini. Nah, ini bisa terjadi, perpindahan ini bisa terjadi kalau ada energi dari luar. Jadi elektron ini didorong oleh suatu energi dari luar, yaitu adalah UV atau sinar matahari, atau cahaya gitu ya, saya bilang cahaya secara umum, karena lampu listrik, cahaya lampu pun itu bisa berfungsi sebagai rangsangan bagi elektron pada N-type berpindah ke P-type. Nah, dalam proses berpindahnya, ya, ini melewati kabel. Ini melewati kabel yang biru muda, ini merupakan kabel. Nah, seperti ini. Kalau di gambar sistemnya, solar cell tipe silikon, itu bentuknya kayak gini. Susunannya, ya, saya gambar 2 dimensi saja. Ini kaca, kemudian ini bagian bawah ya, cover bawah. Nah, terus bagiannya itu, bagian atas itu ada, nah,
Ini yang disebut dengan N-type atau komponennya SiP. Sinar mataharinya dari atas terus ya, UV. Nah, kemudian P-type-nya, ya, P-type-nya itu yang bagian bawah. Ini adalah P-type, ya, atau silikon boron. Nah, elektronnya berpindah dari mana? Dari N-type ke P-type. Ya. Berarti kalau dikasih kabel ini, nah, ini ada lampu. Ya, nyala lampunya. Ya, arah aliran elektronnya seperti ini. Ini solar cell generasi pertama. Seperti ini. Nah, kalau cahayanya misalkan ini apa? Cahayanya dihilangkan, ya, misalkan pas malam. Ya nanti ini kan elektronnya bersirkulasi. Nanti kembali seperti kondisi semula. Ya, akan kembali pada kondisi semula. Kemudian solar cell generasi kedua. Solar cell generasi kedua ini thin film solar cell. Mengapa dia dinamakan thin film ya? Karena dia sangat tipis ya, kan seukuran cover buku ya, cover buku tulis. Nah, ya, ada yang setipis itu. Ini salah satu jenis thin film solar cell. Ini adalah ada yang namanya CIGS. Jadi ada yang namanya CIGS solar cell. Jadi CIGS solar cell itu singkatannya ya berasal dari C-nya itu chopper. Chopper itu tembaga. I-nya itu adalah indium. G-nya itu adalah gallium. Kemudian S-nya itu adalah selenide, selenida. Nah ini CIGS solar cell. Kemudian prinsip kerjanya ini sebenarnya mirip dengan solar cell tipe silikon, ya, tapi dia disempurnakan lagi sehingga menghasilkan jumlah arus yang lebih besar. Caranya itu bagaimana? Nah, jadi bagian-bagiannya kayak gini. Ya. Jadi paling atas, ya prinsip kerjanya sama ya, mirip cuma disempurnakan lagi. Ya. Dan paling atas, ya. Ini covernya nggak saya sebutkan ya. Kalau semua solar cell pasti atasnya itu ada covernya. Ya. Ada cover untuk melindungi material aktifnya. Ini adalah TO2, ya, biasanya TO2-nya ini dia berfungsi sebagai N-type-nya. Kemudian bagian bawah,
Saya pakai warna lain. Ini bukan langsung p-type, tetapi di sini ada yang namanya area deplesi ya. Jadi depletion ya, dan heterojunction. Junction area. Atau ini juga berfungsi sebagai buffer. Ya, buffernya nanti seperti apa nanti saya jelaskan. Nah, ini kita lapisan. Kemudian yang paling bawah ya, ini baru ada p-type-nya. Ya, bagian bawah ini ya, di sini ada CIGS-nya. CIGS itu singkatan copper, indium, gallium, selenide. Ya. Ini dia berfungsi sebagai p-type. Nah, cahaya mataharinya dari atas, tetap. Cahaya mataharinya tetap dari atas. Nah, ketika TO2 ini kan sebelah atas. TO2 ini sebelah atas. Ketika cahaya matahari mengenai TO2 ini termasuk senyawa yang dia bisa tereksitasi elektronnya apabila terkena cahaya matahari. Nah, ini TO2. Nah, TO2 dia itu punya kelebihan elektron. Punya elektron. Kelebihan elektron. Nah, kemudian pada CIGS dia itu punya hole ya. Punya hole atau kekurangan elektron. Nah, jadi prinsipnya sama sebenarnya, N-type kelebihan elektron sehingga elektron berpindah ke p-type. Nah, jadi seperti ini. Nah, nanti elektron dari TO2 akan berpindah, seumpama ini ada device lampu gitu misalkan, ya ini nyala, elektron ya, elektron ini ya, dari elektron yang dilepaskan oleh TO2 dengan driving force-nya yaitu cahaya matahari, itu akan mengisi hole pada atau mengisi kekurangan elektron pada p-type-nya. Ini. Nah, di sini kemudian ada buffer. Ya. Nah, buffer ini atau depletion and heterojunction area atau area penghubung. Buffer ini berfungsi untuk apabila TO2 itu telah kehilangan elektron, lama-lama kan performanya pasti turun. Nah, di sini buffer ini berfungsi untuk menyuplai elektron. Ya, buffer ini berfungsi untuk menyuplai elektron.
Nah, kayak gini. Jadi yang atasnya dia jadi muatannya plus, plus, plus. Ya. Kemudian yang bagian bawah dia muatannya jadi min, 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 min. Ini bahannya, oh ya saya lupa. Bahan dari buffer biasanya dia menggunakan CDS, kadmium sulfida. Nah ini jadi buffer pada thin film solar cell itu fungsinya mirip dengan jembatan garam pada sel elektrokimia. Jembatan garam pada sel elektrokimia itu kan tujuannya untuk ini ya menjaga konsentrasi kedua larutan ya, baik pada bejana 1 dan bejana 2 pada area anoda dan katoda itu agar tidak berubah secara drastis. Atau dia tujuannya untuk menyuplai ion. Kalau ini menyuplai elektron. Ya. Jadi bedanya gini, kalau buffernya diambil, apakah masih bisa berfungsi? Bisa berfungsi, tapi cuma sebentar. Nah, artinya performanya turun. Misalkan awalnya 1 volt ya, dia cuma sebentar. Habis itu kalau TO2-nya sudah mencapai batas habis ya, sudah nggak bisa nyala, nggak bisa mengkonversikan cahaya menjadi listrik lagi. Tapi kalau adanya buffer ya, buffer ini sebagai penyuplai elektron juga ya, TO2-nya itu sebagai material aktif, CDS-nya itu berfungsi sebagai penyuplai elektron bagi TO2. Kalau TO2-nya diambil ya, langsung CD dan CIGS, kira-kira bisa apa enggak? Saya belum pernah nyoba ya, karena ini referensi yang saya dapatkan kan berdasarkan jurnal ya, karena thin film solar cell ini adalah jenis solar cell yang baru ya. Jadi sumber-sumbernya itu masih berdasarkan jurnal ya. Ya asalkan CDS itu punya kemampuan dia reaktif terhadap cahaya ya berarti bisa. Cuma itu belum dicoba. Ya kurang tahu juga kalau di jurnal lain ya ditemukan chip tanpa TO2 itu bisa. Nah, kemudian solar cell generasi ketiga. Generasi ketiga. Ini adalah DSSC ya. Ya singkatannya kan udah ya kepanjangannya dari atas. Desensitized solar cell. Nah, karena dia sifatnya sensitized ya, sensitif ya. Berarti dia dengan cahaya yang minim pun itu bisa mengkonversi cahaya menjadi listrik. Sangat sensitif. Jadi dari ketiga jenis solar cell, DSSC ini yang paling sensitif. Ya masing-masing punya kelebihan, punya kekurangan. Ya. Itu nanti ketika sudah saya bahas yang generasi ketiga ini, saya bahas kelebihan dan kekurangannya. Jadi susunan DSSC ya, secara umum itu ya, seperti ini. Jadi ini ada ini, ya. Ini kaca konduktif. Ya solar cell itu semuanya menggunakan kaca konduktif ya, kecuali bagian cover. Ya, beda. Kaca konduktif ini biasanya dia menggunakan ITO atau FTO. Ya, nanti bisa di browsing di Google. ITO itu singkatan dari indium tin oxide. Jadi kaca yang ada lapisannya indium dicampur dengan tin oxide. Kalau FTO singkatan fluor tin oxide. Jadi sama-sama tin oxide-nya, cuma satunya indium, satunya fluor. Itu keduanya bisa menghasilkan listrik dan transparan. Ya, jadi dia transparan, itu yang dicari.
Karena kalau tidak transparan ya dia malah memblok sinar matahari. Ya, itu tidak diharapkan. Nah, kemudian ya atas bawah pasti ada ITO dan FTO. Nah, ini. Kemudian bagian atasnya dengan warna lain aja. Ya, bagian atasnya dia ini bisa TO2, bisa ZNO. Bisa campuran keduanya. Bisa titanium 4 oksida saja, bisa zinc 2 oksida saja, bisa campuran keduanya. Ya. Kemudian bagian bawah, ya. Bagian bawah ya itu biasanya kantor elektrodnya ya. Ya dia itu biasanya karbon ya. Ini karbon. Biasanya ini kalau yang atas dinamakan working electrode, ya, ini working electrode. Ya mengapa working ya? Karena dia yang sensitif terhadap cahaya. Bagian bawahnya itu biasanya karbon atau biasa disebut juga dengan counter electrode. Counter itu lawannya ya. Counter electrode. Terus di sini ada elektrolit ya. Ada larutan elektrolit ya. Ada ya di sini ini adalah elektrolit ya, itu biasanya menggunakan Ki ditambah I2. Nah kemudian ini kan dye ya, dye sensitive solar cell, berarti kan ada dye-nya, ada pewarnanya. Pewarnanya itu biasanya bisa dicampurkan di elektrolit. Ya. Yang kedua itu bisa ditempel pada TO2. Ya. Misalkan saja ini yang ditempel pada TO2. Nah, di sini. Ini adalah dye-nya. Ya, dye. Dye di sini fungsinya itu seperti klorofil pada daun. Seperti klorofil pada daun. Kalau dye-nya diambil ya dia tidak bisa berfungsi solar cell-nya. Dye di sini sangat vital. Oh ya, sinar mataharinya belum saya gambar. Sinar mataharinya dari atas. UV. Nah, kayak gini. Nah, jadi ketika UV mengenai dye, ya, ini kan ada dye, ini ada reaksinya saya tuliskan ya. Dye saya singkat D, ini ya. Dia dengan UV, maka dia bisa menjadi D+ ditambah elektron min. Nah ini dia sangat vital peranannya. Kemudian CO2 itu fungsinya itu sebagai katalisator ini ya, atau material katalisator bagi D untuk dia berubah menjadi D+ dan menghasilkan elektron. Nah kayak gini. Nah kemudian ini kan menghasilkan elektron. Nah ini elektronnya mengalir dari sini. Yes, tumpuk kayak gini. Yes, nggak apa-apa lah. Ya, ini elektron. Elektronnya mengalir, ya, kayak gini. Nah, kemudian lama-lama ini kan daya akan habis. Nah, disinilah peranan Ki dan I2 itu untuk menetralkan
D-nya kembali. Jadi reaksinya D plus ditambah I min menjadi D plus I3 seharusnya kan. Nah, gini ya. I3 min. Nah, ini peranan KI dan I2 itu di situ. Belum setara ya. Nah, sudah setara ya kalau gini. Nah, ini jadi peranannya KI dan I2. Peranan KI dan I2 untuk meregenerasi dai, teman regenerasi dai ini. Nah, peranan KI. Nah, ini kan nanti di bagian counter elektrod, nanti I-nya ya, kan katoda kan, ya, katoda, dia menerima elektron. Ya, jadi I3 min dia bertemu dengan elektron, dia balik menjadi I min ditambah I2. Nah, berarti ini, nah gini ya. Sebentar, kok nggak setara ini? I min, oh sebentar, ini I3 ya. I3 I min ya, nanti baru 3 I min ini dia menjadi ya, 3 I min, nanti ini menjadi I min plus I2. Nah, ya, jadi reaksinya ya bulat terus kayak gini. Ini nanti dua elektronnya kan dipakai lagi. Nah, jadi kayak gini. Ya. Ini adalah reaksi pada desensitivitas solar cell. Nah, kemudian ilmu material itu yang paling sering dikembangkan itu adalah luas permukaannya. Kalau semakin besar luas permukaan suatu material, maka dia harusnya juga semakin besar. Biasanya itu dijadikan nano. Jadi perkembangannya itu cara mengembangkan, meningkatkan performa, itu yang pertama ya, secara umum itu memperkecil ukuran partikel. Biasanya itu dibuat nanopartikel. Ini yang paling sering. Nah, kemudian antara solar cell generasi 1, generasi 2, generasi ketiga, ya. Ini kalau dari segi efisiensi, ya nanti ada perhitungan tentang solar cell. Dari segi efisiensi, itu solar cell yang efisiensi dan konversinya paling tinggi itu adalah solar cell generasi kedua. Ini saya berdasarkan jurnal ya, jadi saya kalau membandingkan itu cari jurnal review. Jadi jurnal review kan isinya itu sudah mereview dari beberapa penelitiannya orang lain. Jadi isinya itu langsung
mengambil kesimpulan dari penelitian orang lain, dibanding-bandingkan. Itu solar cell generasi kedua, ini yang paling tinggi efisiensi dan konversinya. Dan sekarang produksinya sudah banyak ya, tapi tidak sebanyak solar cell generasi pertama. Kalau solar cell generasi pertama ini memang diproduksi secara massal ya, banyak solar cell tipe silikon. Yang pertama adalah karena sumber dayanya itu banyak ya, karena dia berasal dari silikon. Silikon itu kan bisa didapatkan dari pasir ya, pasir laut, pasir sungai juga bisa ya, tapi lebih murni pasir laut. Karena kalau pasir sungai itu kan biasanya masih ada kandungan besinya yang tinggi ya, dan sebagainya. Ya. Dari segi dari ini ya, efisiensi dan konversi, urutannya itu generasi kedua paling tinggi, diikuti generasi pertama, kemudian diikuti generasi ketiga. Itu kalau dari efisiensi dan konversi. Kalau dari sisi material banyaknya jumlah material, ini generasi yang pertama ini paling banyak material. Kemudian generasi yang ketiga, kemudian generasi yang kedua. Generasi yang kedua itu meskipun dia efisiensi konversinya sangat tinggi, tapi dia tidak banyak ya dalam jumlah sumber daya alamnya. Kemudian solar cell DSSC ini sebenarnya sangat bagus ya, cuma konversi dan efisiensinya itu sangat bukan sangat rendah ya, tapi ya masih rendah ya, karena ini masih sangat baru ya penelitian tentang densitas solar cell. Biasanya inovasinya kalau densitas solar cell itu jenis D-nya ya, pewarnanya. Seperti yang kita ketahui, daun itu kan bentuknya macam-macam ya, dan warnanya juga macam-macam, terutama warnanya. Itu ngefek pada klorofilnya. Berarti ini D-nya ini bisa macam-macam ya, jenis-jenis dye pada DSSC itu ya bisa ganti klorofil, bisa antosianin, bisa apa ya, eusin Y. Eusin Y itu warna kuning kalau nggak salah. Ya, terus ada yang warna merah itu apa ya namanya? Ya macam-macam lah, yang pink juga ada. Ya inovasinya dari situ. Selain itu ya CO2-nya sama karbonnya dibuat ukurannya nanopartikel. Ya, itu sekilas perbedaan generasi pertama, kedua, dan ketiga. Jadi masing-masing berbeda. Sekian kuliah singkat tentang solar cell. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.